Saat ini, Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Selamat mendengarkan. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai saudara dalam program ini, dan hari ini saya akan bagikan sebuah tema kuasa kebangkitan Yesus, yaitu hidup dalam kekudusan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bahwa dalam pengajaran-pengajaran Yesus dalam Injil, kita melihat Yesus menggunakan perayaan Paskah untuk mendirikan ritual yang baru. Dan dalam ritual atau ordonansi sakramen ini, dia berbicara tentang tujuannya dan misinya dalam hidup ini, di mana di situ ada meliputi fokus kepada dua dimensi waktu dari tujuan hidupnya itu. Yang pertama adalah sekarang. Dia memberikan dirinya sebagai korban untuk memeterikan perjanjian baru yang telah dijanjikan Allah. Dan yang kedua adalah masa datang, masa yang akan datang. Future, present dan future. Yesus melihat dirinya yang disalib itu, sebenarnya di dalam dirinya ada kengerian. Kalau kita melihat Getsemani, dia sendiri melihat kengerian, tetapi dia juga memiliki keyakinan bahwa dia menaati kehendak Bapanya. Dia pergi untuk disalibkan dengan keyakinan akan kemenangan. Itulah keyakinan dia. Dia akan bangkit dari kematian dan dia akan naik ke surga. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan. Ini luar biasa. Yesus melihat present, future. Penting sekali bagi kita yang mengenal Yesus untuk melihat hidup kita, hidup sekarang ini dan hidup yang akan datang. Banyak orang yang memperhatikan hidup sekarang saja dan dia tidak melihat ke depan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa melihat ke masa yang akan datang. Sebagaimana Yesus memiliki keyakinan bahwa ada kematian dan ada kebangkitan, dan bukan hanya ada kebangkitan tapi ada kenaikan ke surga, kemudian akan datang kembali dan memerintah dalam kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dalam Roma pasal 1 ayat 2-4. Apa sebenarnya isi Injil dan apa maknanya bagi kita, sehingga relevansinya bagi kehidupan kita sekarang ini, bahwa kita yang percaya akan kebangkitannya, kita percaya ada kuasa dalam kebangkitan itu dan akan membawa kita ke dalam kekudusan. Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 2-4 mengatakan, Injil itu dikatakan telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kitab Roma adalah Injil yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Kitab Galatia adalah Injil yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Kitab Efesus juga adalah Injil yang dibagikan oleh Rasul Paulus. Dan Injil Rasul Paulus berpusatkan kepada Yesus Kristus. Ada banyak orang yang meragukan Rasul Paulus. Tetapi dalam ayat ini kita tidak bisa meragukan Rasul Paulus. Kenapa? Karena Rasul Paulus memberitakan Injil yang seutuhnya. Rasul Paulus memberitakan Injil yang jelas. Dia, kalau kita melihat sejarah hidupnya, adalah seorang ahli Taurat.
seorang yang belajar agama Yahudi, seorang yang belajar agama Yahudi dari imam besar Gamaliel. Dia menguasai Torah. Dia bukan hanya menguasai, dia fanatik. Dan dia menyebarkan agama Yahudi. Bahkan dia menentang orang-orang yang memberitakan selain agama Yahudi. Sehingga ketika kekristenan pada awalnya ditentang oleh Rasul Paulus, habis-habisan. Dia setuju dengan penganiayaan jemaat, bahkan dia terlibat langsung dalam penganiayaan orang-orang percaya di gereja mula-mula. Tapi setelah hidupnya diubah oleh Tuhan Yesus dan dia menjadi pemberita Injil yang dulunya dia musuhi. Orang Kristen yang dulunya dia musuhi, sekarang dia malahan menjadi pengikut Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Rasul Paulus mengatakan demikian. Itulah Injil yang memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus diberitakan bahkan sebelum Perjanjian Baru ada. Kitab-kitab suci Perjanjian Lama sudah memberitakan Injil tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Artinya, di sini Rasul Paulus mengakui kehidupan kemanusiaan Yesus. Yesus sungguh-sungguh manusia yang menjadi bagian dari zaman ini yang akan berlalu. Jadi zaman di mana kita hidup ini akan berlalu. Dan Yesus tinggal, dan Yesus adalah manusia yang sejati, bagian dari zaman ini. Dan kemudian dalam frasa berikutnya dikatakan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Yang mati adalah Yesus yang adalah manusia yang bagian dari zaman ini. Tetapi oleh Roh Kekudusan, menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Artinya ada kehidupan di dalam roh, lingkungan kehidupan dalam roh, menjadi bagian dari zaman yang secara eskatologis telah disahkan melalui kebangkitan dan kedatangan Roh Kudus. Roh Kekudusan membawa eskatologi di masa kini, yaitu kehidupan yang dibangkitkan. Ketika kita percaya Yesus dibangkitkan, sejak itulah kita memasuki kehidupan di masa yang akan datang, kehidupan eskatologis. Kebangkitan dari antara orang mati. Di dalam satu anak kalimat ini, Kristus dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa mengalahkan waktu dari ketika dia direndahkan di dalam kelemahan daging, dia bisa mati. Tapi yaitu kehidupan di dalam manusiawinya dia. Demikian juga kita, orang yang percaya kepada Yesus, kita mati secara daging, secara manusiawi. Tetapi kemudian karena kepercayaan kepada Yesus, kita dihubungkan dengan kenyataan eskatologis dari kebangkitan Kristus dan kuasa Roh Kudus. Artinya kita masuki tahapan baru dalam kehidupan di mana yang lama sudah berlalu dan kita masuk dalam tatanan kehidupan yang baru, new order, yaitu kehidupan eskatologis, hidup dalam kebangkitan Kristus, hidup oleh kuasa Roh Kudus. Dan saudara, kebangkitan ini adalah menurut Roh Kekudusan. Apa artinya Roh Kekudusan? Artinya roh yang sifatnya adalah kekudusan atau roh yang membawa kepada kekudusan. Kekudusan secara kualitatif atau deskriptif itu menggambarkan roh itu. Jadi orang yang dibangkitkan oleh Roh Kekudusan
Secara kualitatif dan deskriptif artinya di dalam hidupnya ada roh. Roh yang mensuplai, roh yang memberikan kekudusan, roh yang menyediakan kekudusan. Dan itu sifatnya dinamis. Dan roh itu akan bergerak, bekerja, berkarya, membawa kehidupan dalam kekudusan. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus membawa hidup kita di dalam kekudusan. Dan kita berjalan dalam kekudusan. Hidup menurut roh. Artinya kita hidup dipimpin oleh roh. Itulah kehidupan eskatologis. Itulah kehidupan di masa depan. Dan itulah kehidupan kita yang sebenar-benarnya hidup ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga menjelaskan makna Paskah kebangkitan Yesus ketika dia berbicara kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Dia mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa yang membawa Yesus kepada kebangkitan adalah didahului oleh kuasa yang membawa kepada mengalahkan kematian, yaitu ketaatannya. Ketaatan di atas kayu salib, mati, dan itulah yang membawa kepada kebangkitan dan peninggian dan kemuliaan Yesus. Ketaatan, karena ketaatan Allah sangat meninggikannya. Yesus adalah Kristus, dia adalah Tuhan yang diurapi, dia adalah Raja di atas segala raja. Kalau kita, saudara yang kasih Tuhan, hidup oleh roh, dipimpin oleh Roh Kudus, ditandai dengan ketaatan. Yesus Kristus dikandung oleh Roh Kudus, dia hidup bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Selama dia menjalani kehidupannya, dia taat kepada Bapaknya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, itulah kehidupan yang sebenar-benarnya hidup. Dan karena itu dia mengalami kuasa kebangkitan. Dan dia tidak mati, dia hanya tinggal di kuburan hanya 3 hari. Pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dia hidup. Dia tidak mati lagi, tapi dia sangat ditinggikan oleh Allah Bapaknya. Setara dengan Bapaknya, artinya dia memerintah bersama dengan Bapaknya. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, kata Yesus. Aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Artinya dia hidup selama-lamanya. Dia memerintah selama-lamanya. Dia mengatur hidup orang percaya selama-lamanya. Dan dia bekerja dengan cara mengutus rohnya tinggal dalam hidup kita. Dan rohnya itu yang menuntun kita untuk mengakui Yesus setiap hari sebagai Tuhan. Hidup dalam kebangkitan artinya mengakui sebagai Tuhan. Dan hidupnya dipimpin oleh Tuhan setiap hari. Kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan akan membawa akhirnya kepada keserupaan dengan Tuhan. They are so much like Him because they are so much be with Him. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Imitatio Dei, yang karena jatuh dalam dosa rusak
dipulihkan menjadi imitasio Christi, gambar Allah yang rusak diganti dengan gambar Kristus, sehingga kemuliaan Allah dikembalikan dan kita akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita hidup dalam kuasanya yang mengubahkan hidup kita, mengalami transformasi, mengalami perubahan bentuk, penampilan, kondisi, fungsi dalam hidup kita. Kita akan mengalami perubahan rohani yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang mengubah hati kita, Tuhan yang mengubah akal budi kita, bahkan Tuhan yang mengubah tubuh kita yang hina kepada tubuh kemuliaan. Kalau saat ini saudara kita merasakan kehinaan karena sakit penyakit, kehinaan karena kemiskinan, kehinaan karena kelemahan apapun juga, penderitaan dari A sampai Z saudara alami, dari Alef sampai Tet saudara alami, dari Alfa sampai Omega saudara alami penderitaan demi penderitaan. Tetapi ketika saudara percaya Yesus, saudara akan melihat kemuliaan yang luar biasa. Nyanyian ratapan, lamentation, yang kita nyanyikan setiap hari-hari dalam kehidupannya akan dibawa ke dalam salvation. Kita akan diselamatkan setiap hari oleh karena kuasa kebangkitan Yesus setiap hari bekerja dalam kita, dan kita akan dibawa ke dalam doksologi, yaitu puji-pujian, kemuliaan, hormat, syukur, kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Allah Bapa kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang saleh. Semakin tua, tubuhnya semakin lemah, tapi semakin bercahaya. Kalau kehidupan dalam dunia, saudara, kita mengejar kekayaan, kemuliaan, derajat, pangkat, dan segala bentuk kemasyhuran dunia, memancarkan yang duniawi. Tetapi sebaliknya kehidupan kekristenan terbalik dari semua itu. Kita mengejar kerohanian, bukan keduniawian. Keduniawian akan menenggelamkan saudara, tapi kerohanian akan mengangkat saudara secara siklikal, berputar, naik terus, dan sampai kemuliaan. Tuhan mengubah kita setiap hari, dan akan mengalami kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keberadaan kita yang dulunya bermusuhan dengan Allah, berlawanan dengan tujuan Allah, kita akan disanggupkan untuk selaras dengan tujuan Allah, mengikuti tujuan Allah, dan kita akan disanggupkan untuk mengalami, menikmati kehidupan yang berkelimpahan, yang harmonis dengan Allah. Oleh kuasa Injil kebangkitan Yesus itu, kuasanya mengubah kita semua, baik saudara laki-laki, baik saudara perempuan, baik anak-anak, baik orang dewasa, orang tua, diubah. Kita dibebaskan daripada rasa salah masa lalu, dari belenggu-belenggu dosa masa lalu. Kita disanggupkan untuk merespon kasih Allah setiap hari dalam kehidupan kita. Dan kita mengasihi Allah dan sesama kita setiap hari. Itulah kuasa kebangkitan Yesus. Itulah kehidupan yang kudus. Kehidupan yang bahagia adalah kehidupan yang kudus, yang suci. Kehidupan yang di dalam kasih, di dalam kebenaran, di dalam keadilan. Saudara, percayalah kepada Yesus, dan saudara akan dibangkitkan bersama dengan Yesus, dan hidup saudara akan diubah. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan limpahnya saat ini juga. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono. Jika Anda membutuhkan traktat, buklet, kursus Alkitab tertulis, dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Anda dapat menghubungi nomor di 0877 8801 0003. Sekali lagi 0877 8801 0003 atau
di 022 8600 1244. Sekali lagi 022 8600 1244. Anda juga dapat mendukung dalam dana dengan memberikan persembahan ke nomor rekening BRI 0137 0100 0997 567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.everyhomeindonesia.com. Terima kasih atas perhatian Anda telah mendengarkan program ini. Tuhan Yesus memberkati.